Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sebelum merenungkan firman Tuhan kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menyentuh hati kami dan Tuhan mengubahkan hati kami untuk menjadi anak-anak Allah, pelaku-pelaku firman yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema Gema hari ini adalah 2 respons terhadap teguran Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasal ke-33. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ke-3 dan kemudian membacakan ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ayat 12 dan 13. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Saudara, Tuhan selalu memandang dosa yang dilakukan umatnya sebagai masalah yang serius. Di dalam bacaan Alkitab hari ini, kita telah membaca tentang raja, dan nanti kita akan baca Raja Amon, 2 raja Yehuda yang merupakan ayah dan anak, yang keduanya sama-sama melakukan pelanggaran di hadapan Allah. Yang pertama, Raja Manasye. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan berhala yang telah dihancurkan oleh Hizkia. Dia mendirikan tiang Asyera dan menyembah Baal. Dia mendirikan mezbah berhala di bait Allah. Dia mempersembahkan anak-anak bagi berhala dan sebagainya. Yang kedua, kita melihat ada Raja Amon yang mempersembahkan dan beribadah kepada patung pahatan yang dibuat oleh Raja Manasye. Terhadap tindakan dosa yang dilakukan oleh Raja Manasye dan Amon, Tuhan menegur mereka. Terhadap teguran Tuhan, yang menarik adalah respons mereka berbeda. Ketika menerima teguran Tuhan, Manasye merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan. Dan Tuhan memberi pengampunan serta memulihkan Raja Manasye. Akan tetapi, sebaliknya Raja Amon merespons dengan cara yang berbeda. Saat menerima teguran Tuhan, Raja Amon tetap meneruskan praktek penyembahan berhala dan tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Raja Amon mengeraskan hatinya dan terus menjalani hidup yang berdosa di hadapan Tuhan. Akhirnya, Raja Amon mati karena dibunuh oleh pegawai-pegawai di istananya. Saudara, bila saudara berbuat dosa hari ini, Tuhan akan menegur saudara dengan berbagai cara menurut hikmat-Nya. Saudara bisa saja mengaku dosa di hadapan Tuhan, tetapi kemudian saudara kembali melakukan perbuatan dosa yang sama. Bila saudara masih sering jatuh dalam perbuatan dosa yang sama, saudara, hal tersebut tentu menyakiti hati Tuhan. Bagaimana kita merespons bila Tuhan menegur ketika kita jatuh ke dalam dosa? Apakah kita bersikap seperti Raja Manasye yang merendahkan dirinya, yang bertobat? Atau kita bersikap seperti Raja Amon yang menolak teguran Tuhan? Ketika kita jatuh ke dalam dosa dan menerima teguran Tuhan, apakah kita bersedia membuka hati dan sadar, mengaku dosa, bertobat, dan mengubah cara hidup kita? Atau sebaliknya, kita menolak teguran Tuhan, kita mengeraskan hati kita, kita tidak mau bertobat karena kita ingin terus hidup dalam perbuatan dosa tersebut. Saudara, mari kita menyadari bahwa Tuhan yang telah memilih dan menyelamatkan kita memberikan teguran agar kita sadar, agar kita bertobat dan menjalani hidup yang berkenan kepadanya. Karena Tuhan mengasihi saudara dan Dia ingin yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa.
Bapak bersyukur buat firman hari ini, kiranya kalau ada firman yang menegur hati kami ketika ada mungkin orang-orang di sekitar kami atau caramu yang luar biasa. Pertama, berikan kami kepekaan. Yang kedua, berikan kami kerendahan hati. Yang ketiga, berikan kami telinga untuk mendengar dan bertobat. Tuhan tolong, tentu ada hal-hal yang tidak mudah, tapi kami percaya untuk Tuhan dan demi Tuhan kami rindu melakukan yang terbaik. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.